Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Leti. Bu Endang, mohon maaf mengganggu Ibu nih siang ini. Enggak apa-apa Bu. Ya, siang ini rencananya saya akan mengadakan praobservasi ya untuk Bu Endang. Jadi apa boleh saya mengajukan pertanyaan? Boleh sekali Bu Leti, silakan. Oke, terima kasih Bu Endang telah diberi kesempatan waktunya pada siang hari ini. Pertanyaannya yang pertama, bisakah Ibu sampaikan kepada saya topik dan materi pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan nanti? Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas dengan topik pembelajaran yaitu 5 simbol Pancasila dan sila-sila Pancasila. Oke. Di pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, terima kasih Bu Endang. Yang kedua, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada sesi tersebut? Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai bersama anak-anak. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan 5 simbol dan sila-sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi 5 simbol dan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis sederhana tentang simbol dan sila-sila Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari secara sistematis dan benar. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Endang. Yang ketiga, adakah strategi atau pendekatan khusus yang akan Ibu Endang lakukan atau gunakan untuk melibatkan semua siswa? Yang ingin saya gunakan strategi dalam proses pembelajaran nanti, saya menginginkan semua siswa saya terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini. Contohnya dengan cara membuat beberapa kelompok dan secara bergantian mereka nanti menjelaskan atau mempresentasikan di depan kelas, menyampaikan hasil kelompok atau hasil diskusi mereka kepada teman-teman dan saya. Oke, terima kasih Bu Endang. Terus yang keempat, adakah Bu Endang merasa tantangan tertentu yang Ibu perkirakan nih yang akan dihadapi saat pelaksanaan pembelajaran nanti? Dalam sikap pembelajaran ada saja tentunya nanti tantangan yang akan saya hadapi atau kendalanya pasti ada. Namun dengan berkolaborasi masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Kendala bisa dihadapi dan pembelajaran bisa diatasi dengan cara berkolaborasi bersama teman sejawat. Bisa juga biasanya saya bercerita dengan teman-teman yang memang sudah dahulu melaksanakan model pembelajaran ini. Oke, terima kasih Bu Endang atas waktu dan kesempatannya dalam tanya sesi jawab praobservasi ini. Bolehkah nanti saya melihat pembelajaran Bu Endang saat melakukan pembelajaran di kelas? Boleh sekali Bu Leti, dengan senang hati. Silakan Ibu Leti nanti melihat cara saya mengajar. Nanti bisa juga dikoreksi Bu Leti karena Bu Leti sudah jauh lebih berpengalaman. Tentunya saya sebagai teman sejawat senang sekali. Oke, terima kasih Bu Endang. Artinya dalam tahap saya akan observasi Bu Endang nanti di kelas, tapi artinya semua itu dalam tahap kita untuk bekerja sama dan berbagi pengalaman ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah. Anak ibu minta tolong Ananda Beril pimpin hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap, Bro. Pada bendera merah putih hormat, Bro. Tegak, Bro. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Adakah teman-teman kalian yang nggak hadir hari ini, anak-anak? Siapa anak ibu? Azhar. Berarti Azhar masih sakit ya? Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Azharnya cepat sembuh, sehat, bisa kembali lagi belajar bersama kita. Amin ya robbal alamin. Pada Ananda Beril, mohon untuk dipimpin baca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbi fir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba Islami dinna wabil Nabiya wa Rasulullah warzuqni fahma
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina adzabannar Amin ya rabbal alamin. Oke, anak ibu, gimana setelah berdoa? Hatinya jadi apa, nak? Jadi baik, pinter. Jadi tenang, akan memulai pelajaran juga nyaman. Makanya kalau berdoa harus apa, nak? Sungguh. Coba anak ibu tarik nafasnya panjang. Lagi, tarik nafasnya lagi. Gimana perasaannya? Lebih tenang. Oke, ibu lanjutkan anak ibu. Kesepakatan kelas kita hari ini, anak ibu, jika dimulai pembelajaran, anak ibu tidak boleh ribut, kecuali anak ibu ketika ingin bertanya harus menunjuk tangan ke atas dan bilang permisi, mau tanya. Terus ada temannya misalnya mau pinjam pensil, juga harus izin kepada teman. Tidak boleh ganggu teman, ya, harus saling sayang sama temennya satu kelas. Oke, anak ibu, ada yang mau nambahin kesepakatan kelasnya nggak selain itu? Kalau tidak ada, berarti kita langsung ke tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum ibu menayangkan pembelajaran hari ini, masih ingatkah anak ibu dengan pelajaran kemarin, anak ibu? Masih. Belajar apa emang kemarin? Garuda Pancasila atau gambar burung Garuda. Burung Garuda itu lambang apa ya, nak? Lambang negaranya siapa? Iya, pinter anak ibu. Lambangnya negara Indonesia. Kita hari ini akan belajar yang ada di dadanya gambar Garuda Pancasila. Apa itu namanya? Perisainya, yaitu di dadanya Garuda Pancasila. Kita lihat ya, masih ingat enggak anak ibu? Sebelum ibu nunjukkan, perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu mampu menyebutkan simbol-simbol Pancasila mulai 1 sampai ke 5. Yang kedua, anak-anak ibu juga bisa menuliskan sederhana tentang simbol dan sila-sila Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari secara sistematis dan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak ibu mampu mengidentifikasi simbol dan sila-sila Pancasila dengan benar. Ayo, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar apa, nak? Garuda Pancasila. Besar nggak gambarnya itu, nak? Di kelas kita ada nggak gambar itu? Ada. Di mana dia? Iya, di atas ada gambar Garuda Pancasila. Sekarang kalau ibu tanya, kemarin kalian sudah lihat gambarnya, tapi nggak tahu nih, ini lambang keberapa atau simbol keberapa, ya kan, nak? Nah, coba perhatikan anak ibu. Yang di perisainya gambar Garuda itu ada gambar apa aja ya? Coba sebutkan. Bintang, pintar anak ibu. Pintar. Wah, hebat. Ada bintang,
ada gambar pohon beringin, yang itu kepala banteng, ya nak ya, padi dan kapas, dan ada gambaran rantai. Coba perhatikan anak ibu. Nama-nama dari simbol Pancasila. Ada berapa simbolnya nak? 5. Ternyata simbol ke-1 adalah gambar apa? Pinter Aisyah. Terima kasih Aisyah. Sila kedua gambarnya. Pinter. Berarti tepuk tangan buat semuanya. Kayaknya pinter semua nih. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke. Ini adalah dari gambar yang di sini urutannya adalah ke-1 bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Anak ibu, kemarin sudah ada kita baca sila-sila Pancasila. Ya nak ya. Sila pertama apa bunyinya? Pinter Wirda, terima kasih Wirda. Sila kedua? Pinter anak ibu semuanya. Ketiga? Pinter, Masya Allah. Yang keempat? Pinter. Yang kelima? Wah, hebat-hebat sekali anak ibu. Dengarkan ibu ya nak, bahwa arti atau simbol Pancasila 5 itu memiliki arti ya nak ya. Bahwa simbol sila pertama, yang pertama itu ada bintang. Simbol bintang itu artinya menandakan bahwa cahaya keharmonian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Kalau rantai yang berkaitan memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling membutuhkan dan bersatu sehingga menjadi apa nak? Kuat. Yang ketiga, semua rakyat dapat berteduh di bawah naungan perlindungan negara. Yang kepala banteng artinya atau memiliki filosofi sebagai hewan sosial. Mengartikan orang-orang bermusyawarah untuk melahirkan suatu keputusan. Yang kelima, apa nak? Yang kelima? Padi dan kapas. Simbolnya adalah sandang dan pangan. Sandang itu apa nak? Pakaian. Pinter Aisyah. Sandang itu adalah pakaian. Pangan? Makanan. Pinter Abi dan teman-teman ya. Pangan adalah makanan yang mempunyai makna mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Berarti sebagai rakyat Indonesia kita harus mendapatkan kesejahteraan, ya nak ya. Nilai dasar simbol Pancasila. Coba dibaca sama-sama. Yang bintang apa itu bacaannya? Menekankan pentingnya doaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penghormatan terhadap kebebasan beragama dan beribadah. Yang kedua, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan peradaban dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Menekankan yang ketiga, pohon beringin. Ayo dibaca anak ibu. Menekankan ya di atas kepentingan individu atau kelompok.
Oke, yang keempat menekankan pentingnya demokrasi yang dilandasi oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. Yang kelima, menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak ibu, pengamalan nilai Pancasila. Anak ibu boleh ya nanti nambahkan, misalnya anak ibu tahu nih yang ke-1 ternyata tidak hanya 3 saja, tapi ada lebih dari 3 misalnya anak ibu. Nanti boleh anak ibu tambahkan. Oke? Yang pertama, sila pertama. Ada apa nak? Rajin beribadah. Yang kedua, menghormati keyakinan orang, tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Sila kedua, berlaku adil terhadap setiap orang. Rasa saling mencintai sesama manusia, saling tolong menolong. Yang ketiga, cinta tanah air. Terus yang ketiga, rela berkorban. Selanjutnya, menghargai keberagaman. Iya, kayak di kelas kita nih beragam. Ada suku, agamanya. Agamanya juga misalnya ada yang Kristen, ada yang Hindu, ya nak ya. Misalnya ada yang Islam, lalu sukunya ada yang Hindu. Ada loh suku Hindu, ada suku Hindu, suku Bali, terus suku Jawa, ada Kutai, Bugis, ya nak ya. Di kelas ini aja kan banyak. Ada yang Banjar. Siapa di sini yang orang Kutai? Banyak. Ada yang sukunya Bugis, ada suku Banjar, ada suku Jawa. Iya, banyak ya. Dalam keberagaman ini kita wajib syukuri, anak ya. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat ya. Jadi ke anak-anak ibu harus musyawarah kalau untuk mencapai kepentingan bersama. Terus mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, adil terhadap sesama, menghormati hak dan kewajiban. Kita di kelas juga punya hak dan kewajiban. Sebagai siswa juga ada hak dan kewajiban. Hak kalian apa di kelas? Sebagai siswa? Hak mendapatkan nilai ilmu, pinter. Kalau kewajibannya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang terakhir, membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai kemampuan kita ya. Oke, arti Pancasila. Ayo anak ibu. Panca artinya apa? Terus sila berarti prinsip dan asas. Hari peringatan diperingati setiap tanggal 1 Juni. Judul pidato Pancasila menjadi judul pidato yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Siapa Soekarno itu? Presiden pintar, presiden yang di negara Indonesia. Pintar anak ibu. Gagasan utama Soekarno mendapat giliran hari terakhir menyampaikan gagasan pada sidang BPU PKI. Rumusan Pancasila, Soekarno merumuskan Pancasila dalam pengasingan di ED. Ya. Nah, setiap tanggal berapakah diperingati hari kesaktian Pancasila? Pintar, 1 Oktober. Pintar anak ibu. Tepuk tangan buat kita. Ada gambar. Apakah selanjutnya?
Ya, profil pelajar Pancasila ini juga termasuk ternyata ada di dalamnya loh, Nak. Wah, gambar apa ini? Di mana apa gambar perisainya? Tidak ada. Kemana? Ah, di tangan. Tangan siapa ya? Anak ibu, ada gambar ini artinya kalian akan mencari atau meletakkan di manakah letak simbol-simbol Pancasilanya. Sebelum kita memulai melakukan kerja kelompok, kita untuk mengingat kembali nama-nama simbol Pancasila, silakan buka halaman 2 di buku pendidikan Pancasilanya. Sudah, Nak Ibu? Wah, ikuti Ibu ya, Nak. Ikuti Ibu. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila berisi 5 simbol sila. Adalah bintang, simbol sila kedua. Rantai, simbol ketiga adalah tanda ringin. Simbol sila keempat adalah simbol sila kelima adalah padi dan mari kita hafalkan, mari kita ucapkan, mari kita hafal bersama. Tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan anak ibu? Berarti sudah paham? Paham. Coba ibu mau tanya ya. Simbol ke-1, gambar apakah itu Bila? Pinter. Ibu mau nanya deh sama Jafran. Jafran, bunyi sila kedua. Apakah itu Jafran? Pinter. Tepuk tangan buat Jafran. Abid, lambang sila kelima atau simbolnya, gambarnya apa nak? Pinter. Tepuk tangan buat Abid. Terima kasih anak ibu. Selanjutnya kita akan bagi kelompok menjadi berapa nak? 5. Pas nih dengan sila, ada sila ke-1 sampai ke-5. Berarti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Apakah tugasnya anak ibu? Sudah ada di gambar, yaitu anak ibu tugasnya menempel sebuah simbol-simbol Pancasila, diletakkan ke perisainya gambar Garuda Pancasila. Silakan anak ibu, pas kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, kelompoknya Beril maju. Ya, ini saya yang bawa. Silakan anak ibu maju ke depan. Ayo anak ibu silakan maju. Maju. Silakan anak ibu presentasikan, ya. Teman-teman, mohon perhatiannya ke depan, lihat temannya. Perhatikan anak ibu. Perhatian teman-teman. Lihat temannya ya. Kita harus saling menghargai teman yang sedang maju ke depan. Silakan kelompoknya Beril.
Silakan Beril. Simbol pertama. Masya Allah. Beri tepuk temannya. Terima kasih. Terakhir kelompoknya Al-Fatih, silakan. Nasya, ya silakan Nasya. Al-Fatih. Umar, silakan. Silakan dimulai. Perhatikan anak-anak, temannya di depan. Silakan anak ibu. Simbol tepuk tangan buat temannya. Oke. Hari ini terima kasih buat anak-anak ibu. Sudah luar biasa menyelesaikan tugas kelompoknya, kerjasamanya bagus sekali. Dan mempresentasikannya juga dengan baik dan benar. Kesimpulan materi hari ini, ayo anak ibu. Hari ini yang didapatkan apa? Ilmu apa hari ini yang didapatkan? Tentang simbol-simbol Pancasila. Apa lagi nak? Apa lagi? Menghafal simbol-simbol Pancasila. Anak ibu hari ini sudah hafal simbol-simbol Pancasila. Bunyi Pancasila. Bahkan anak ibu sudah tahu nih apa nilai-nilai yang terkandung pada simbol Pancasila. Anak ibu, apa yang didapatkan hari ini belajarnya? Hari ini belajar yang anak ibu dapatkan apa? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Hatinya jadi senang karena belajar bersama. Anak ibu yang berani maju ke depan menyebutkan sila ke 1 sampai ke 5 simbolnya. Silakan Tahir. Lepas kelasnya dulu nak. Silakan simbol sila dari ke 1 sampai ke 5. Ya. Pintar, tepuk tangan. Mohon kepada Ananda Beril pimpin baca doa, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Insana lafi amanu wa amilu bil haqqi wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya. Oke, anak ibu, terima kasih untuk hari ini dan untuk besok, anak ibu. Besok itu adalah pelajaran matematika. Anak ibu, besok kita akan praktek juga ya, yaitu membagi sebuah benda. Nanti ibu akan bawakan bendanya, kalian siap-siap ya. Di rumah dibuka pelajarannya besok untuk belajar ya. Jangan lupa yang hari ini dipelajari jangan sampai dilupakan, tetap diingat. Untuk pertemuan selanjutnya pasti akan ibu tanya kembali. Ya, nah ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Gimana perasaan kamu hari ini? Coba semuanya angkat tangannya. 1, 2, 3. Senang dan semangat. Ibu Airi, terima kasih untuk hari ini. Maafkan ibu jika ada kesalahan dalam mengajar. Kita harus saling memaafkan. Ibu Airi, pelajaran hari ini ketemu lagi dengan hari esok. Pelajaran yang jauh lebih menyenangkan. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Ibu Leti. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Dan Bu Leti juga baik ya. Ya, sama-sama ya Bu Endang. Bu Endang, setelah saya melihat kegiatan pembelajaran Ibu hari ini, Ya. saya ingin menanyakan perasaan Ibu setelah diobservasi. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya ketika saya mengajar, terus ada teman sejawat yang melihat dalam proses pembelajaran, tentunya di sini ada sedikit rasa grogi, tapi di sini juga saya senang sekali karena saya jauh lebih pede untuk melakukan proses pembelajaran ini. Oke, terima kasih Bu Endang. Bu Endang, setelah saya observasi tadi kan, Bu Endang bagaimana merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah dilaksanakan Bu Endang tadi, apa refleksinya Ibu? Yang saya lakukan tentunya dalam proses pembelajaran ini saya akan menerapkan di setiap pembelajaran nanti saya akan gunakan metode ini, tentunya dengan berkolaborasi, itu yang paling penting. Dan pembelajaran diferensiasi ini akan saya lakukan. Oke, nah Bu Endang, setelah kegiatan yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran ini, adakah yang perlu masih Ibu tingkatkan? Menurut saya Bu Leti sudah cukup
Artinya saya sudah melaksanakan ini sesemaksimal mungkin, tetapi tidak memungkiri bahwa saya akan lebih berproses lagi. Artinya ketika saya melakukan hal ini tidak berpuas diri bahwa nanti saya akan melakukan lagi kelas yang menyenangkan seperti apa, mungkin dengan cara saya tidak hanya berkelompok tapi dengan cara yang lebih lagi nantinya, yang pastinya menciptakan suasana kelas yang nyaman, dalam proses pembelajaran juga nyaman, dan anak-anak bisa mengekspresikan dirinya sesuai bakatnya mereka masing-masing. Oke, terima kasih Bu Endang. Terus Bu Endang, dari apa yang pembelajaran yang Ibu lakukan, terus apa harapan yang sudah tercapai dari kegiatan ini? Harapan saya untuk diri saya sendiri, Bu Leti, Ya. terutama untuk diri saya sendiri, saya mudah-mudahan bisa konsisten dengan proses pembelajaran ini. Artinya saya jangan ada nantinya saya sendiri ada malas ya buat ya. Iya. Terus saya ingin konsisten melaksanakan proses pembelajaran ini agar anak-anak tidak jenuh. Yang pastinya pembelajaran ini memang menyenangkan karena anak-anak lebih percaya diri dalam proses pembelajarannya, karena di sini yang ditonjolkan adalah gimana anak-anak tersebut bisa mengekspresikan dirinya. Oke, ya. Terima kasih Bu Endang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya telah melakukan kegiatan observasi melihat Bu Endang mengajar. Atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja. Nanti mungkin lain waktu bisa kita berdiskusi lagi. Sama-sama Ibu Leti, saya juga berterima kasih dengan adanya ini. Saya juga senang karena dalam proses pembelajaran juga ada teman yang melihat saya, jadi saya belajar untuk percaya diri lagi, lebih percaya diri. Iya, artinya apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan siswa kita. Ya, kita saling kerjasama dan berkolaborasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.